Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini kalian bisa semangat untuk belajar matematika. Nah teman-teman, sudah siapkah kalian untuk belajar matematika hari ini? Sudah siap ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan ada kapal nelayan di atas permukaan air, kemudian di atasnya ada burung, misalkan burung elang atau burung apa saja. Kemudian di bawahnya, ya di bawah laut ada kapal selam, teman-teman. Jika saya beri pertanyaan, silakan dijawab ya. Berapa jarak burung ke kapal nelayan? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa jarak kapal nelayan ke kapal selam? Ayo dijawab dulu, berapa jaraknya? Nah, dari jawaban kalian, adakah jawabannya yang negatif? Saya yakin tidak ada ya. Nah, jarak tidak pernah negatif ini, di dalam matematika ada konsep yang mempelajari sesuatu yang tidak pernah negatif itu. Apa itu? Yaitu nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini bilangan yang tidak pernah negatif, teman-teman. Nah, nilai mutlak ini biasanya ditandai dengan tanda berikut. Nah, itu tandanya pagar 2 itu adalah tanda dari nilai mutlak. Nah, misalkan ada pertanyaan berapa nilai mutlak 3 misalkan, tetap positif, yaitu sama dengan 3. Kemudian berapa nilai mutlak bilangan negatif 3 misalkan, tetap hasilnya 3. Nah, jadi berapapun besar dan kecilnya bilangan tersebut, nilai mutlaknya tidak pernah negatif, tapi selalu positif. Nah, itu adalah nilai mutlak. Agar kalian lebih paham tentang nilai mutlak, perhatikan materi tentang nilai mutlak berikut ya. Semangat. Baiklah, para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, sekarang kita belajar tentang konsep nilai mutlak dulu ya. Konsep nilai mutlak adalah jika misalkan ada nilai mutlak X, maka nilai mutlak X ini bisa jadi X-nya positif dan bisa jadi X-nya negatif. Positif jika X-nya lebih dari 0, kemudian negatif jika X-nya kurang dari 0. Jadi diingat-ingat teman-teman ya. Jadi kalau ada nilai mutlak X misalkan, maka X ini bisa jadi positif dan bisa jadi negatif. Nah, itu adalah konsep dari nilai mutlak. Dan ada beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak, yaitu yang pertama adalah jika misalkan nilai mutlak min X atau negatif X, maka sama halnya dengan atau sama dengan positif X ya. Jadi apapun angkanya kalau di nilai mutlak pasti hasilnya sama dengan positif. Ini sudah tadi saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua, jika ada nilai mutlak X, maka nilai mutlak X ini bisa kita rubah menjadi akar kuadrat X. Jadi untuk merubah nilai mutlak bisa kita rubah menjadi akar kuadrat X ya. Itu sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika ada nilai mutlak X kuadrat, maka ini sama halnya dengan atau sama dengan nilai mutlak min X kuadrat. Jadi yang awalnya positif sama halnya dengan negatif, karena tadi sama saja. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kemudian ini juga sama dengan X kuadrat atau positif. Ya, jadi nilai mutlaknya bisa hilang, langsung dikuadratkan. Itu adalah beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak. Kemudian saya berikan contoh teman-teman ya. Perhatikan contoh berikut, fokus. Yang pertama, tentukan nilai dari negatif 5. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kalau misalkan negatif di nilai mutlak, maka hasilnya pasti positif, sehingga sama dengan 5. Kemudian, jika nomor 2, nilai mutlak 2 dikurangi 6, maka ini kita kurangi dulu. 2 dikurangi 6 sama dengan nilai mutlak negatif 4. Nah, kembali lagi seperti soal yang pertama, maka jika negatif di dalam nilai mutlak, maka hasilnya sama dengan positif, sehingga sama dengan positif 4.
Baiklah para pejuang matematika sekalian, karena tadi kalian sudah belajar tentang konsep nilai mutlak, sekarang kita belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini, ada dua cara yang bisa kita pakai. Sekarang kita belajar cara yang pertama dulu ya, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Bagaimana cara untuk menggunakan atau menyelesaikan soal menggunakan definisi nilai mutlak ini? Fokus perhatikan contoh berikut ya. Langsung saya berikan contoh soalnya agar kalian paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X-2 sama dengan 3. Nah, kalian masih ingat konsep nilai mutlak yang barusan kita pelajari? Jika misalkan nilai mutlak X, maka X-nya kita rubah menjadi positif, yaitu X, dan negatif, yaitu min X atau negatif X. Maka sama halnya dengan soal seperti ini. Jadi nilai mutlak X-2 ini kita rubah menjadi 2, yaitu yang positif dan negatif. Maka jika misalkan kita rubah menjadi positif, bisa kita tulis seperti ini. X-2 sama dengan 3. Jadi X-2-nya langsung saja kita tulis. Sama-sama halnya dengan X tadi. Ya. Jadi kalau positif X-2 sama dengan 3. Nah, bagaimana jika untuk yang negatif? Maka kita tulis seperti ini. Negatif X-2. Jadi X-2 ini nilai mutlaknya kita rubah menjadi kurung dan di luarnya kita kasih negatif atau tanda negatif ini. Sehingga negatif X-2 sama dengan 3. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita kerjakan satu-satu ya. Mulai dari yang kiri dulu kita kerjakan. Jika X-2 sama dengan 3, maka karena kita mencari X-nya, maka negatif 2 ini kita pindah ke kanan atau pindah ruas menjadi apa teman-teman? Ya benar, positif ya. Sehingga bisa ditulis X sama dengan 3, negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi plus 2. Sehingga 3 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga X-nya sama dengan 5. Sudah ketemu satu himpunan penyelesaian. Kemudian kita kerjakan yang ini. Maka kita keluarkan dulu X sama min 2-nya. Maka X ini kalau keluar kurung menjadi apa? Negatif. Kemudian negatif 2 ini kalau keluar kurung ketemu negatif menjadi positif. Sehingga bisa ditulis min X plus 2 sama dengan 3. Jadi X-nya keluar kurung jadi negatif. Kemudian negatif 2 keluar kurung ketemu negatif sama dengan positif. Sama halnya seperti tadi. Jadi positif 2 ini kita pindah ke kanan. Pindah ruas menjadi apa teman-teman? Ya, negatif 2. Ya, jadi negatif X sama dengan 3 min 2. Maka 3 dikurangi 2 sama dengan, ya benar, 1. Sehingga min X sama dengan 1. Nah, karena yang kita cari adalah X bukan negatif X, maka negatifnya kita pindah ke kanan atau tukar ke 1. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Jadi ketemu X-nya sama dengan 5, kemudian X-nya sama dengan 1. Sehingga min 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Baiklah para pejuang matematika, tadi kalian sudah belajar tentang metode yang pertama. Sekarang kita belajar tentang metode yang kedua, yaitu cara dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Ya, bagaimana cara ini? Nah, langsung saja dengan contoh soal yang sama ya, yaitu X-2 sama dengan 3. Bagaimana cara dengan mengkuadratkan kedua ruasnya? Maka caranya seperti berikut teman-teman. Jadi tadi masih ingat sifat dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak bisa dikuadratkan ya. Jadi kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi X-2 dikuadratkan, kemudian 3 juga dikuadratkan biar adil teman-teman ya. Kemudian tadi menurut sifat nilai mutlak, jika misalkan nilai mutlak dikuadratkan sama halnya dengan X-2 dikuadratkan. Jadi nilai mutlaknya hilang teman-teman, menjadi kurung seperti ini. Ya, sehingga menjadi X-2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jadi perbedaannya apa dari yang pertama dan yang kedua? Nilai mutlaknya hilang, menjadi kurung seperti ini. Sehingga kalau sudah menjadi kurung, maka X-2 bisa kita kuadratkan. Sehingga berapa? Caranya seperti ini teman-teman, biar mudah diingat ya. Perhatikan ini ya. Jadi X-nya kita kuadratkan. X-nya kita kuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian 2 dikalikan ya. Jadi 2 ini
lihat panah ini, 2 dikalikan negatif 2 menjadi berapa? Negatif 4, kemudian dikali X sama dengan negatif 4X, kemudian negatif 2 juga kita kuadratkan, sehingga menjadi 4. Sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, saya ulangi lagi ya, biar kalian tidak bingung ya, bagaimana untuk memperoleh X kuadrat min 4X plus 4 ini. Caranya dari ini, X min 2 kuadrat. Bagaimana cara cepat untuk mengkuadratkan? Perhatikan ya, fokus ya. Pertama, X-nya kita kuadratkan, sehingga X kalau dikuadratkan menjadi X kuadrat, kita tulis di depan. Kemudian yang kedua, untuk menjadi tengah ini, maka 2 ini ya, pangkatnya kan 2. Maka 2 ini kita kalikan ke angka yang belakang, yaitu min 2. Sehingga 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Kemudian kita kalikan ke yang depan. Negatif 4 kita kalikan X sama dengan negatif 4X. Kemudian yang belakang kita kuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan sama dengan positif 4. Nah, sudah ya. Paham pastinya ya. Kalau sudah seperti ini, maka negatif 9 ini kita pindah ruas ke kiri, sehingga menjadi negatif teman-teman ya. Sehingga X kuadrat min 4X plus 4 negatif 9. Nah, 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Jadi yang lain tetap, X kuadrat tetap, min 4X tetap, 4 kurangi 9 sama dengan negatif 5. Nah, ini namanya persamaan kuadrat teman-teman. Ini namanya persamaan X kuadrat. X kuadrat min 4X min 5 ini namanya persamaan kuadrat. Bagaimana cara untuk memfaktorkannya? Sepertinya di SMP kalian sudah mempelajari pemfaktorannya. Saya ulangi saja hari ini. Caranya yaitu kita lihat angka yang belakang dan angka yang tengah. Itu cara memfaktoran. Jadi yang belakang negatif 5, kemudian yang tengah negatif 4. Kita taruh seperti ini teman-teman. Buat 2 garis seperti ini. Angka yang belakang negatif 5 ini kita taruh di atas. Taruh di atas di sini. Nah, negatif 5. Kemudian yang angka tengah negatif 4 kita taruh di bawahnya. Kita taruh di sini sama dengan negatif 4. Kemudian kita kasih tanda plus di sini. Nah, kita cari 2 angka teman-teman di panah ini. Cari 2 angka, berapa sama berapa jika dikalikan itu negatif 5 dan jika dijumlahkan harus negatif 4. Ya, cari 2 angka, jika dikalikan harus negatif 5 dan jika dijumlahkan harus negatif 4. Berapa teman-teman? Ya, jadi negatif 5 dan 1. Coba kita kalikan, negatif 5 kali 1 sama dengan negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 sama dengan negatif 4. Nah, itu adalah pemfaktorannya. Sehingga kita bawa ke sini teman-teman. Nah, X negatif 5, X plus 1 dari mana ini? Karena X kuadrat tuh tadi. X kuadrat itu kita taruh X-nya di depan, kemudian X-nya di belakang. Jadi buat 2 kotak seperti ini. Kemudian negatif 5 kita taruh di depan, kemudian plus 1 kita taruh di belakangnya. Ya. Kemudian kita buat sama dengan 0, 1, 1 teman-teman. Jadi X min 5 sama dengan 0, kemudian X plus 1 nanti sama dengan 0 juga ya. Jadi X min 5 dulu sama dengan 0. Nah, karena kita mencari X, maka negatif 5 pindah ke ruas kanan menjadi positif, sehingga X-nya sama dengan 5. Kemudian satunya X plus 1 juga sama dengan 0, yang ini tadi. Maka kita cari X-nya plus 1 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 1, sehingga ketemu himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Nah, sama dengan metode yang pertama tadi. Tinggal kalian lebih suka yang mana dan lebih mengerti yang mana. Baiklah para pejuang matematika sekalian, jika tadi kalian sudah belajar tentang 2 cara atau 2 metode untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, nah agar kalian lebih paham, saya berikan 1 contoh soal lagi ya, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang mengerjakan persamaan nilai mutlak. Fokus perhatikan contoh soal berikut yang terakhir ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 4 sama dengan 3. Nah, jika 2x min 4 sama dengan 3, kita coba dengan metode yang pertama, sehingga 2x min 4 ini kita rubah menjadi positif dan negatif. Maka jika yang positif kita bisa tulis seperti ini.
tetap 2x min 4 sama dengan 3. Jadi nilai mutlaknya kita hilangkan menjadi 2x min 4 sama dengan 3. Kemudian untuk yang negatif, maka nilai mutlaknya kita rubah menjadi kurung dan di luar kurung kita beri tanda negatif ya. Sehingga negatif 2x min 4 sama dengan 3. Nah, jika sudah 2 ini ketemu teman-teman, kita kerjakan salah satunya dulu. Kita coba yang kiri dulu ya. Sehingga yang pindah ruas dulu yang mana ini? Benar, negatif 4 ya. Negatif 4 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif. Sehingga 2x sama dengan 3 plus 4 ya. 3 ditambah 4 sama dengan berapa teman-teman? Ya benar, 7. Maka 2x sama dengan 7. Sehingga x-nya sama dengan 2-nya pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga x-nya sama dengan 7 per 2. Nah, sudah ketemu x yang pertama. Sekarang kita pindah ke persamaan yang kedua. Maka kita pindah ruas. Mohon maaf, keluarkan kurung dulu. 2x ini keluar kurung menjadi apa? Negatif. Negatif 4 keluar kurung menjadi apa? Ada negatif lagi di luar, positif. Sehingga bisa kita tulis negatif 2x plus 4 sama dengan 3. Sama halnya seperti yang pertama tadi, maka 4 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Sehingga menjadi negatif 2x sama dengan 3 dikurangi 4. Nah, yang awalnya positif menjadi negatif. Sehingga 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Sehingga x-nya sama dengan negatif 2 pindah ke sana menjadi pembagian. Sehingga x-nya sama dengan negatif 1 dibagi negatif 2. Karena sama-sama negatif, kita coret negatifnya menjadi positif. Sama dengan setengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan setengah dari sini dan 7 per 2 dari sini. Mudah teman-teman ya. Baiklah para pejuang matematika sekalian, karena kalian tadi sudah belajar tentang konsep dan persamaan nilai mutlak, saya yakin kalian sudah mengerti, dan agar kalian lebih mengerti, waktunya kalian mengerjakan latihan soal berikut ya. Silakan dikerjakan latihan soal berikut. Dipilih saja salah satu metode dari 2 metode itu, bisa metode yang pertama atau metode yang kedua. Dipilih mana yang kalian bisa. Silakan dikerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri-sendiri. Jika kalian mengalami kesulitan, coba dulu fokus untuk menyelesaikan sendiri. Tapi sudah mentok, jika mentok tidak bisa, maka silakan kalian bertanya dengan guru kalian, atau bisa klik di komentar apa saja yang kalian tidak mengerti, agar kami bisa membantu. Silakan dikerjakan, semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan semoga bermanfaat. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, yaitu tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Bagaimana teman-teman? Mudah toh? Jika kalian suka dengan video kita hari ini, jangan lupa untuk like, kemudian dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu. Kemudian jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan tentang belajar matematika. Silakan datang ke sini, kemudian dilihat videonya, dan buktikan materi matematika akan mudah di channel ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.